Salah satu Anda lihat nih orang makan puji nih. NTT bilang makan puji, Indonesia Timur bilang makan puji. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Semangat Petrus menular kepada kawan-kawan yang lain. Sampai mereka bilang, aku juga tidak akan menyangkal. Tapi di ayat 50, lompat Pak, semua Scooby-Doo. Scooby-Doo itu lari maksud saya ya. Langsung lompat ayat 50. Markus 14 ayat 50. 2, 3. Lalu semua murid itu apa? Meninggalkan dia dan melarikan dia diri. Ini posisi di Taman Getsemani ketika Yesus ditangkap. Mudah banget. Kalau masalah tidak ada, aku mau melayani, aku mau begini, aku mau begitu. Saudara, itu belum apa-apa. Ujian akan datang untuk membuktikan apakah komitmenmu murni atau tidak. Motivasimu murni atau tidak. Dan ibadah kedua berdasarkan Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Saudara-saudara, saya mengangkat tema baru. Karena saya janji tadi bahwa setiap ibadah saya khotbah materi yang berbeda kekasih Tuhan. Dan khusus ibadah kedua ini berdasarkan Filipi pasal 4 ayat 6 dan 7. Saya mau angkat satu tema yaitu damai sejahtera yang tak tergoncangkan. Sama-sama katakan ya, damai sejahtera yang tak tergoncangkan dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Damai sejahtera yang tak tergoncangkan. Kalau Bapak Ibu baca kedua ayat tadi, khusus di ayatnya yang ke-7, ada ungkapan kalimat damai sejahtera yang melampaui segala akal. Tema kita adalah damai sejahtera yang tak tergoncangkan. Pengertian damai sejahtera yang tak tergoncangkan itu sama artinya dengan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Sedangkan damai sejahtera yang tergoncangkan itu sama pengertiannya dengan damai sejahtera yang masuk akal. Ulang ya. Kalau yang tak tergoncangkan melampaui segala akal. Kalau yang masuk akal itu yang tergoncangkan. Contoh, kalau sehat damai sejahtera itu masuk akal. Usaha lagi maju damai sejahtera masuk akal. Amin. Hubungan lagi aman-aman di rumah tangga, damai sejahtera, masuk akal. Yang pacaran, ya kan, masih indah makan bareng, teleponan, berita selalu ada, komunikasi lancar, damai sejahtera, itu pun masuk akal. Kalau Anda posting sesuatu di medsos Anda, Instagrammu, Facebookmu, YouTubemu, TikTokmu, dan semua komentar positif. Semua komentar membangun. Anda damai, Anda senang, Anda bersuka cita. Itu namanya damai sejahtera yang masuk akal. Dan perlu Anda ketahui, damai begitu sangat mudah digoncangkan. Kapan? Ketika keadaan berbalik 180 derajat. Kalau sehat damai, tapi sakit dia tidak damai lagi. Waktu sehat dia bisa nyanyi, lompat-lompat, menyembah Tuhan dan berkata, God is good in all the time. And all the time God is good. Ketemu orang selalu hosana, GBU, dia balas GBI. Tapi bagaimana kalau hati tidak nyaman? Bagaimana kalau Anda ada dalam zona-zona yang tidak cocok dengan hatimu? Pertanyaan saya pagi ini adalah, masihkah engkau damai? Masihkah engkau berkata hosana? Masihkah engkau melompat-lompat di gereja? Masihkah ada gairah kudus dalam hidupmu dan hidupku untuk berkata sekali Yesus, tetap Yesus? Atau Anda tergoncangkan? Dapat mukjizat damai. Doa. Kok belum dijawab ya? Belum dikabulkan ya? Katanya pendeta GBI ada bris, ada kuasa. Kenapa sih didoain kok gini-gini mulu usahaku? Saudaraku,
Hari ini kita mau belajar sesuatu yang lebih dewasa. Kita mau belajar sesuatu yang ya next level lah. Kita nggak di level itu mulu. Amin. Nah menarik nih, bahwa damai sejahtera yang melampaui segala akal ini beda lain daripada yang lain. Dulu Petrus, Simon Petrus itu belum ada masalah. Belum ada kegoncangan, belum ada tantangan, belum ada himpitan. Semangatnya berapi-api. Dia bilang apa di perjamuan malam? Guru bilang nanti gembala akan ditangkap, lalu domba dicerai-beraikan. Petrus bangun dengan semangatnya dan berkata, mereka semua goncang, aku nehi. Aku tidak. Tuhan Yesus yang maha tahu, sudah tahu apa yang terjadi. 1-2 jam bagi kita di depan itu misteri. Tapi bagi Tuhan gak ada yang misteri. Semuanya ada di matanya. Yesus tahu dan Yesus bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Tapi dasar kalau percaya diri, karena memang masih zona nyaman, bukannya bertobat, tambah menyala. Tambah berapi-api sambil berkata, oh aku rela mati. Anda mau lihat versi Injil Markus, itu ada di versi Lukas, versi Matius. Saya tunjukin yang Markus aja deh. Markus 14 ayat 29. Anda lihat ini ayat. Ini harus perhatian ya, ini banyak ayat ya saudara-saudara. Kalau pendeta Mel atau khotbah banyak ayat. Karena khotbah itu beritakan firman. Amin. Bukan beritakan nenek moyang saya dari NTT. Haleluya. Sampai saya pakai pakaian adat NTT, haleluya. Tidak gampang ini. Karena AC di sini juga ya memungkinkan ya. Jas-jas begini aman terkendali. Perhatikan ini data saudara-saudara. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Semangat banget, percaya diri banget. Kapan? Semua dalam keadaan terkendali. Semua nyaman-nyaman saja. Yesus yang maha tahu bicara kepada dia di ayat 30. Lalu Tuhan Yesus bilang begini saudara-saudara. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya apa? Pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Tapi dasar orang kalau semangat bukan Roh Kudus, tapi emosi sesaat. Modelnya kayak begini. Jangankan khotbah pendeta Melatok, khotbah Yesus pun gak masuk. Nggak masuk. Saya tahu diri, saya sapa, guru saya sapa. Tapi kalau Anda ada Roh Kudus, tidak usah khotbah Yesus, khotbah Melatok pun Anda diberkati. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. 3-1 Anda lihat nih orang makam puji nih. NTT bilang makam puji, Indonesia Timur bilang makam puji. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh, Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Semangat Petrus menular kepada kawan-kawan yang lain. Sampai mereka bilang, aku juga tidak akan menyangkal. Tapi di ayat 50, lompat Pak, semua Scooby-Doo. Scooby-Doo itu lari maksud saya ya. Langsung lompat ayat 50. Markus 14 ayat 50. 2, 3. Lalu semua murid itu apa? Meninggalkan dia dan melarikan dia diri. Ini posisi di Taman Getsemani ketika Yesus ditangkap. Mudah banget. Kalau masalah tidak ada, aku mau melayani, aku mau begini, aku mau begitu. Saudara, itu belum apa-apa. Ujian akan datang untuk membuktikan apakah komitmenmu murni atau tidak. Motivasimu murni atau tidak. Itu alat ukurnya. Kalau semua masih aman, semua bisa terbakar, semua bisa menyala. Tapi pas goncangan datang, apakah tema kita berlaku? Damaiku tak tergoncangkan. Goncangan boleh datang, badai boleh datang, tantangan kiri kanan muka belakang boleh datang. Tapi aku tidak bisa digoncangkan. Itu kan harapan kita di 2023. Benar Bapak Ibu terkasih. Nah, kita mau belajar. Kalau orang sudah ada kepastian, sudah ada pemulihan dalam Kristus, itu beda loh. Ini waktu Petrus masih ada dalam zona nyaman dan akhirnya gagal. Tapi Anda lihat ketika Petrus dipulihkan, waduh hebat. Sampai dicambuk,
suruh dilarang, jangan, sudah dilarang oleh pemimpin-pemimpin agama, mahkamah-mahkamah agama, Farisi, Yahudi, ya, orang-orang yang punya jabatan rohani tapi hati busuk semua tuh. Mereka aniaya, suruh jangan pelayanan. Apakah Petrus kendor? Tidak. Dicambuk saja, tetap gembira. Mau lihat ayatnya? Kisah Para Rasul pasal 5 ayat 40. Ya maksud saya. 40. Saudara dengar ini berat. Ini topik menarik buat kita ini pagi ini. Mereka memanggil rasul-rasul itu, Petrus di dalam. Kalau Anda baca dari teks sebelumnya, saya penggal aja karena tepat sasaran yang mau saya persoalkan. Mereka memanggil rasul-rasul itu. Lalu menyesah mereka. Menyesah ini cambuk ala Yahudi. 40 kurang 1, 39. Kalau Petrus hidup zaman sekarang, Anda minta tolong tunjukin dong bekas cambuk. Anda nangis, ancor-ancor itu badan. Tunggu jangan pindah dulu. Diam-diam di situ. Diam-diam. Bertahan dalam kesesakan ya. Mereka memanggil rasul-rasul itu lalu apa? Menyesal mereka dan melarang mereka mengajar dalam nama Yesus. Sesudah itu mereka dilepaskan. Ini pulang dengan kecewa atau seperti kebanyakan kita. Wah kalau tantangan begini saya nggak mau lah. Masa pelayanan begini. Apakah dia begitu? No. Lihat 41, perhatikan. Rasul-rasul itu meninggalkan sidang mahkamah agama dengan apa Bapak Ibu? Itu baru damainya tak tergoncangkan. Tadi belum disesah udah minggat, udah menyangkal. Ini dicambuk. Nggak ada tuh mati-matinya, nggak ada tuh susahnya. Tambah semangat. Itu yang dia punya nama, damai tak tergoncangkan. Melampaui segala akal. Dengan gembira. Karena mereka apa? Telah dianggap layak menderita penghinaan oleh karena nama Yesus. Apakah stop pelayanan? Tambah kencang. 42 sama-sama. 1, 2, 3. Dan setiap hari mereka melanjutkan pengajaran mereka di bait Allah dan di rumah-rumah orang. Dan memberitakan Injil tentang Yesus yang adalah Mesias. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Itu yang terjadi. Kalau damai sejahtera jenis ini ada di rumah tangga kita. Itu yang terjadi kalau damai sejahtera jenis ini ada dalam pribadi lepas pribadi. Mulai dari saya, Bapak Gembala, keluarga, semua pendukung pelayanan, semua jemaat yang hadir ini. Dengar, kebutuhan utama kita bernama damai yang tak tergoncangkan.